pagi, siswa kami kelas 11 RPL. Pada hari ini kita akan mulai pembelajaran kita mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Jadi hari ini kami saja, jangan lupa supaya materi yang akan saya sampaikan dipelajari, dan setelah dipelajari nanti tugas akan saya berikan. Kemudian jangan lupa tugasnya dikirim ke classroom kelas RPL bidang studi pemrograman web dan perangkat bergerak. Jadi video ini saya sampaikan merupakan video pertemuan pertama sekaligus perkenalan. Dengar istilah website, tentunya itu bukan merupakan hal yang asing lagi, terutama di era digital seperti sekarang ini. Tapi mungkin terkadang kita masih bingung, website itu apa ya? Apakah sejenis makanan? Sederhananya seperti ini. Website merupakan dokumen yang diformat dalam bentuk markup language yang disebut dengan HTML. HTML sendiri merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language yang memiliki kapabilitas untuk menampilkan teks, grafik, audio, dan file video. Keseluruhan file website ini disimpan dalam perangkat yang disebut dengan server, di mana server tersebut terhubung dengan internet menggunakan suatu alamat IP. Alamat IP atau Internet Protocol merupakan suatu set angka yang berfungsi sebagai alamat dari suatu perangkat atau jaringan di dalam internet. IP sendiri memiliki nama alternatif yang biasa kita sebut dengan domain. Domain itu misalnya seperti youtube.com, asaljeplak.com, atau misalnya .co.id, .org, dan lain-lain. Setiap alamat domain biasanya terhubung dengan suatu alamat IP. Jadi pada saat kita mengakses suatu website menggunakan alamat domain, itu sebenarnya kita sedang mengakses menggunakan alamat IP yang disamarkan menjadi nama domain. IP sendiri ada dua jenis. Yang pertama yaitu IP public, yang kedua adalah IP private. Contoh dari IP private adalah IP yang terdaftar pada perangkat hotspot kamu misalnya. Mungkin beberapa dari kamu sudah tahu kalau untuk mengakses router atau perangkat hotspot, kita biasanya mengetikkan alamat seperti 192.168.1.1 pada web browser. IP tersebut merupakan IP private yang hanya bisa diakses melalui jaringan internal kita saja. Sementara yang disebut dengan IP public merupakan alamat IP yang terdaftar secara global, di mana masing-masing perangkat memiliki alamat unik sehingga tidak ada yang sama antar perangkat, dan biasanya terkoneksi melalui jaringan World Wide Web atau istilah lainnya internet. Nah, kembali lagi pada pengertian website, analoginya adalah anggaplah suatu website sebagai suatu folder di dalam komputer kamu. Folder tersebut dapat diakses selama orang lain mengetahui alamat dari folder tersebut. Kalau pada komputer biasanya kita menggunakan Windows Explorer atau File Explorer untuk mengakses folder, untuk mengakses website biasanya kita menggunakan software yang disebut dengan web browser. Web browser itu contohnya seperti Chrome, Firefox, Internet Explorer, atau Safari. Lalu bagaimana caranya kalau kita ingin membuat website? Apabila kamu ingin membuat website, kamu perlu mempelajari bahasa pemrograman HTML atau menggunakan CMS alias Content Management System seperti WordPress, Joomla, Drupal, dan lain sebagainya yang akan sangat berguna untuk membantu kamu dalam membuat website.
Untuk tingkatan yang lebih advance lagi, kamu juga perlu mempelajari bahasa pemrograman lainnya, seperti misalnya PHP, JavaScript, dan juga pemrograman untuk database seperti MySQL, PostgreSQL, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itulah definisi singkat dari website. Semoga penjelasan sederhana ini bisa membantu kamu memahami apa itu website dan bagaimana cara kerjanya.